Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Oke, kali ini kita akan membahas box direct 18 in modelnya JBL SRX 728S 2x18 in. Kira-kira bentuknya seperti ini ya. Untuk belakangnya seperti ini. Ini ada speakernya juga ya teman-teman. Nah, oke. Untuk ukurannya kita ukur ya teman-teman. Ukurannya ini panjang ya. Panjangnya 1067 mili, itu berarti 106,7 cm ya teman-teman. Kemudian untuk tingginya 602 mili atau 60,2. Kemudian untuk ke belakangnya 816 mili atau 81,6 cm ya teman-teman. Ini menggunakan material 18 mili. Kita coba ukur. Nah, 18 mili ya teman-teman. Nah, untuk ukuran luar ini saya mengacu pada datasheet ya teman-teman. Mungkin bisa saya tunjukkan datasheetnya. Nah, ini JBL SRX 728S 218 in high power subwoofer. Untuk ukuran luarnya ada di sini ya. Nah, ini saya ikut ini. Nah, ukurannya di sini ada 1067 mili, 838 mili, 602 mili. Ini mungkin ke belakangnya agak beda ya teman-teman. Tapi kayaknya saya pas bikin ini ukurannya sama kok teman-teman. Sebentar. 838 mili. Oh, gini teman-teman. Saya ngukurnya salah ini. Harusnya itu dari paling depan ini ya. Paling depan sampai belakang. Nah, ini ya. Nah, 838 mili. Nah, ini berarti sudah betul ya dengan yang ini. Nah, ini cuma ukuran luarnya. Tapi ini juga ada file CAD nya, kita bisa download. Tapi ketika saya buka kok malah ukurannya tidak akurat ya teman-teman. Jadi saya terpaksa ngukur sendiri. Sama di sini yang tidak disebutkan itu ukuran portnya ya teman-teman. Nah, untuk ukuran portnya tidak disebutkan. Nah, jadi ya saya harus mengira-ngira ya teman-teman. Oke, kemudian untuk bagian dalamnya itu seperti ini. Kita geser dulu ya. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini model direct ya teman-teman, fast reflect. Nah, ini kalau yang asli ini sepertinya memang portnya ada di atas ya teman-teman. Jadi ya saya ngikut karena di datasheet juga memang disebutkan kalau portnya itu di atas. Jadi ya terserah, saya ngikut aja. Kemudian untuk panjang portnya ini karena tidak disebutkan, jadi ya saya mengira-ngira ya teman-teman. Kemudian setelah saya coba-coba ini dapatnya 23,2 cm ya atau 232 mili. Nah, ini saya kira-kira, saya coba-coba, tampaknya yang paling mendekati datasheet itu pakai panjang port 23,2 cm ya teman-teman. Nah, kemudian untuk respon frekuensinya kira-kira seperti ini teman-teman.
Nah, seperti ini. Untuk box ini tuningannya sendiri itu ada di sekitar 35 Hz ya. Untuk tuningnya di 35 Hz. Kemudian untuk minus 3 dB nya ini 20 30 ya, di sekitar 34 ya, sekitar 34 di area sebelah sini ya, untuk minus 3 dB nya. Kemudian untuk atasnya ya bisa dikatakan dia bagus sampai 200 Hz ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kembali lagi, tipikal box direct itu memang rentang frekuensinya lebar. Kemudian di atas 200 ini ada cancelling dari portnya ya teman-teman. Tapi biasanya untuk keperluan subwoofer maaf ada gangguan. Untuk keperluan subwoofer dia biasanya di cross di 100, kalau enggak 120, atau mungkin kayaknya paling tinggi itu di 150 ya teman-teman. Nah, kadang di 100 Hz, kalau nggak gitu ya di bawahnya itu mungkin 90 atau 80 Hz ya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian ini saya speakernya juga coba-coba ya teman-teman, karena kita tahu kalau JBL itu dia fix speakernya custom ya teman-teman. Kita bisa lihat di datasheet juga, karena memang disebutkan. Kita ke atas dulu. Nah, ini ya speakernya tipe JBL 2268H atau 2268 HPL ya teman-teman, kayaknya itu. Nah, itu jelas custom JBL ya, berarti JBL bikin sendiri speakernya. Nah, itu speknya saya tidak paham, tapi kemudian saya coba pakai 18 TBX 100, itu sepertinya sudah mendekati ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, dan hasilnya juga sudah mendekati datasheet. Kita juga bisa cek di datasheetnya. Mungkin kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini ya. Nah, ini speakernya juga disebutkan ya, 2 kali JBL 2268H, 18 in magnet neo. Kemudian untuk spek frekuensinya ada di sini ya teman-teman. Nah, untuk minus 10 di 27 Hz, untuk minus 3 dB di 33 Hz. Ini kita bisa cek di grafik ini tadi ya. Nah, jika dihitung dari sebelah sini ya, dari sini memang untuk minus 3 dB di sekitar sini ya, di 34an kalau di grafik ini pakai 18 TBX 100. Kemudian untuk minus 10 dB itu juga memang ya 100 ya, di sekitar sini ya teman-teman. Nah, di sini 100 kurangi 10 ya di 90-an sini ya. Ini ya mungkin sekitar 28 atau enggak 27 Hz ya, minus 10 dB nya. Nah, ini sudah cukup mendekati ya teman-teman. Minus 10 dB di sini, minus 3 dB di sini, sudah cukup mendekati datasheet. Nah, datasheetnya seperti ini, 27 Hz. Kemudian untuk minus 3 dB nya 33 Hz. Untuk frekuensi atasnya juga mirip ya. Kita bisa lihat lagi di grafiknya, di atas 200 sedikit ya. Ya, mungkin titik ini itu memang di 220 Hz ya mungkin. Nah, jadi tampaknya memang kemungkinan respon aslinya seperti ini. Dan juga untuk responnya memang kita bisa cek di datasheet juga ya teman-teman. Nah, di sini ya ada respon frekuensinya. Kita bisa apa ya istilahnya, kita bisa mencocokkan gitu ya. Mungkin bisa saya kecilkan, saya geser. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman.
tampaknya ini sudah sangat mirip dengan respon frekuensinya. Jadi kemungkinan besar memang respon frekuensi yang asli itu ya mirip seperti di grafik ini ya teman-teman. Berarti kemungkinan 18 dBx 100 itu kalau masuk di box ini responnya mirip seperti ini ya, yang ada di datasheet ini. Oke, kita kembali ke respon lagi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk speaker lokal yang cocok itu tidak banyak ya teman-teman. Saya temukan cuma ada 2, itu pun tidak begitu mirip ya. Untuk speaker lokalnya yaitu, nah ini cuma ada 2 ini ya teman-teman. Yang merah ini ACR 113188 Fabulous, yang biru ini JIC LS 18114. Nah, saya coba-coba hanya 2 speaker ini yang cocok, yang lain itu tidak cocok. Tidak cocok ini dalam artian tidak mirip sama 18 dBx 100 ini ya teman-teman. Nah, untuk 113188 ini untuk rendahnya mirip ya, tapi untuk low midnya dia di bawah dBx 100, untuk rendahnya dia sama. Kemudian untuk JIC ini saya pikir ini sebetulnya grafiknya sangat mirip sekali, cuma dia kurang sensitif ya, kurang sensitif dari dBx 100, makanya dia ada di bawah sini ya grafiknya. Nah, di sini cukup menarik ya teman-teman, karena kita lihat untuk grafik JIC ini dia mirip, tapi dia di bawah sensitivitasnya di bawah dBx 100 ya teman-teman. Nah, menariknya di sini teman-teman, saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan untuk datasheet dari BNC ya teman-teman. Oh, di sini ada ya. Ini datasheetnya dBx 100, 18 dBx 100. Ini kita bisa scroll di bawah. Ini ada nilai sensitivitas ya teman-teman, 97 dB. Oke, 97 dB untuk speaker 18 dBx 100. Jika dimasukkan box ini, grafiknya di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi kemudian kita bisa coba lihat LS 18114 untuk speknya. Nah, ini ya, LS 18114. Kita bisa lihat di sini sensitivitasnya malah sedikit di atas punya BNC ya teman-teman, 97,14 dB. Nah, tapi menariknya kalau dimasukkan box itu malah dia sensitivitasnya malah di bawah dBx 100 ya teman-teman. Padahal mungkin 2 speaker ini kalau kita lihat nilai sensitivitasnya itu ya mirip-mirip lah ya, malah lebih unggul JIC. Tapi kenapa kalau masuk box dia lebih kecil ya sensitivitasnya daripada dBx 100? Maka dari itu cukup menarik ya teman-teman di sini. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Kemudian untuk 113188 ini kita juga bisa lihat speknya. Nah, ini sensitivitasnya malah 99 dB ya teman-teman, malah jauh di atas dBx 100 untuk nilai sensitivitasnya. Akan tetapi ketika dimasukkan box dia malah di bawah dari dBx 100 ya, yang mana sensitivitasnya cuma 97 dB, sedangkan 113188 Fabulous ini sensitivitasnya 99 dB.
Harusnya dia di atas sendiri dong, tapi kok di sini dia malah di tengah ya, di tengah di bawah 18 dpx 100. Maka dari itu cukup menarik ya teman-teman, karena ya ini tadi ya, nilai sensitivitas ini kadang memang tidak saya hiraukan ya teman-teman, karena saya juga tidak tahu nilai sensitivitas ini didapat dari mana. Karena ya itu tadi ya teman-teman, kalau speaker dimasukkan ke dalam box itu kayak menurut saya spek di sini itu, kalau menurut saya pribadi ya, kayak nggak begitu berpengaruh gitu teman-teman. Yang berpengaruh itu spek di sini menurut saya kalau sudah masuk box. Nah, maka dari itu kadang untuk spek di sini itu tidak begitu saya hiraukan, untuk watt di sini pun juga tidak begitu saya hiraukan, karena ketika masuk box kalau speaker masuk box, spek di sini itu kalau menurut saya sudah tidak begitu berpengaruh ya teman-teman. Nah, jadi mungkin nggak tahu ya teman-teman, kalau menurut saya untuk nilai sensitivitas mungkin kurang bisa menjadi acuan ya untuk masalah speaker ini keras atau tidak, karena dari temuan saya ini hasilnya cukup menarik ya teman-teman. Nah, maka dari itu kadang saya juga bertanya-tanya, ini nilai sensitivitas ini didapat dari mana, untuk lebar daerah frekuensi ini pun juga didapat dari mana. Karena ya kalau lihat di grafik sebelah ini ya, ini 35 Hz, tapi kalau lihat di grafik ini 50 Hz nya enggak ada ya teman-teman, enggak ngisi ya. Nah, maka dari itu saya kadang masih bingung untuk lebar daerah frekuensi itu dapat nilainya dari mana. Nah, tapi yang perlu diingat teman-teman, di sini saya tidak memiliki maksud apapun, saya tidak mendapat endorse dari brand manapun ya. Jadi saya di sini murni untuk hal teknis ya teman-teman. Saya tidak punya maksud bahwa kalau speaker itu jelek, speaker ini bagus. Tidak, saya di sini murni tentang keteknisan ya teman-teman. Saya tidak dapat endorse dari mana-mana. Nah, jadi mohon diingat ya teman-teman. Oke, kemudian bagi teman-teman yang membutuhkan skemanya mungkin bisa screenshot gambar ini. Nah, oke, kalau begitu sekian dulu dari video skema box kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.